Oke, Pak. Lagi, ya. Jadi dari tujuan kawasan pembelajaran kognitif ini yang paling tinggi adalah mengevaluasi. Orang yang pintar mengevaluasi dengan tepat itu tandanya kognitifnya bagus. Nah, saya gitu, kemampuan kognitifnya. Sekarang kita lanjut pada kawasan afektif. Afektif berarti sikap. Ya, ranah sikap. Pembelajaran diajar, siswa diajar supaya afektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ranah yang paling dasar adalah penerimaan. Artinya secara sikap, siswa bisa menerima dengan sukarela untuk diajar tanpa paksaan. Menerima materi dengan sukarela. Ya. Ayo kumpul jam 7, kuliah ya, menggantikan kemarin. Semua sudah siap. Nah itu kawasan paling dasar, ranah afektif. Menerima. Tapi kalau yang tidak nerima, yang nggak gagal berarti nggak nerima, dia masih tidur di kelas, di mana di kamar, atau malah nongkrong pura-pura sibuk dengan pekerjaannya di tempat lain, seakan-akan lagi sibuk, malah nongkrong di pintu gerbang, pura-pura sedang bekerja, jaga pintu gerbang, padahal maksudnya males kuliah. Nah, itu tidak menerima. Jadi kawasan afektif ini adalah ketika yang pertama menerima, disuruh belajar, ngikut, turut, diajari, ya. Dikatakan Yesus itu penuh dengan kasih, dia terima, oh ya benar, Yesus memang penuh dengan kasih. Kamu harus mau mengasihi sama, ya saya mau mengasihi sesama. Ya, jadi menerima, tidak dipaksa. Lalu tingkat yang kedua memberi respon. Ya memberi respon artinya secara aktif, sukarela secara sendiri. Kalau terima tadi disuruh tuh mau, ya, disuruh mau, diperintah mau, diberi komando mau, diberi aba-aba melakukan seperti yang diaba-abakan. Nah, kalau pemberian respon itu sudah memberi masukan, ya terlibat aktif, sukarela, secara aktif, bukan pasif. Jadi kalau menerima itu pasif tapi melakukan taat tanpa paksaan. Kalau memberi respon itu sudah aktif. Ya dengan kesadaran diri sendiri. Tidak lagi nunggu diperintah tapi sudah tahu apa yang dikerjakan. Misalnya, kita akan kuliah setiap hari jam 8 pagi, tolong jam 8 kurang seperempat sudah siap semua, LCD sudah disiapkan, sudah dicek semua bisa, lalu laptop, lalu speakernya udah siap, dia udah segera kerjakan. Besok tidak nunggu diperintah, dia sudah melaksanakan tanpa diperintah lagi. Nah itu namanya sudah mampu memberikan respon dengan baik. Ya, tapi kalau datang ke kelas, nunggu kemana kok belum disiapkan, baru nyiapkan. Atau tolong disiapkan semuanya, baru nyiapkan. Atau nunggu dipanggil, baru siap. Nunggu tolong semester 3, jurusan PAK, segera masuk kelas, baru masuk. Nah itu namanya baru tingkat 1. Secara afektifnya, ya, belum tingkat yang kedua. Kalau merespon, dia akan proaktif. Sebelum dipanggil, sudah siap, sedia. Sudah mandi, sudah sikat gigi, karena nanti jam 8 atau jam 7 kita mau kuliah, selalu sudah siap. Nah, yang ketiga adalah penilaian, memberikan penilaian. Ini bedanya dengan mengevaluasi apa? Nah, penilaian ini adalah berbicara tentang sikap hatinya, menilai berdasarkan unsur subjektif yang dirasakan. Ya. Bukan sekedar menerima respon, tapi meyakini bahwa apa yang diajarkan itu baik.
Ya, ini tadi adalah rekaman yang tadi ya, yang materi tadi, yang pertama tadi baru selesai disimpan. Jadi menilai secara afektif, secara subjektif. Ya, memberikan penilaian bahwa apa yang dia pelajari itu baik, positif, dia suka. Ya, dia suka, mempunyai sikap hati, mempunyai sikap nilai yang baik. Menjadi, oh ya, pelajaranku ini baik buat aku. Dia sudah punya penilaian, mampu mempunyai sebuah nilai. Lalu tingkat yang keempat, kalau tadi sudah mempunyai nilai bahwa itu adalah sesuatu yang baik, nilai yang positif, kemudian mulai dalam pengorganisasian atau pengelolaan. Sikapnya dia bisa mengelola. Mengelola dalam hidupnya artinya sikapnya itu sudah tercermin dalam tingkah laku dan filsafat hidupnya. Dalam tingkah laku maupun dalam cara berpikirnya. Jadi mempengaruhi psikomotorik dan mempengaruhi kognitifnya. Ya, kalau dalam ranah keempat, itu artinya siswa sudah terpengaruh tindak tanduknya dan cara berpikirnya. Misal pelajaran agama, diajari tentang pelajaran agama, Yesus itu mengasihi dan mengampuni. Nah, dalam sistem kognitifnya, mempengaruhi kognitifnya, sikapnya itu berarti dia bersyukur, mengasihi Tuhan, hidupnya penuh kasih pada Tuhan dan sesama. Dan dia juga mau mengampuni sesama. Nah, sikapnya tercermin dalam tingkah lakunya penuh kasih dengan orang lain. Jadi, ranah keempat ini mempengaruhi kognitif dan mempengaruhi psikomotorik. Makanya ranah afektif itu di tengah-tengah. Kenapa ranah afektif di tengah-tengah? Karena ranah afektif itu mempengaruhi psikomotorik dan mempengaruhi kognitif seseorang. Jadi kognitif, pengetahuan itu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari menjadi psikomotorik itu dipengaruhi oleh afektifnya. Sikap afektifnya itu mempengaruhi dilakukan atau enggak. Pengetahuan tetapi tidak punya afektif yang baik, pengetahuan itu tidak akan dilakukan. Jadi afektif itu sangat penting sekali karena menjadi jembatan antara pengetahuan kepada perilaku. Kelima, penghayatan. Nah, kalau menghayati itu sudah bukan lagi tercermin dalam sikap tingkah lakunya, tetapi sudah membentuk perilaku yang konsisten dalam jangka panjang. Ya, sudah menyatu dengan hidupnya. Dan memang itu menilai tingkat penghayatan siswa itu memang susah karena jangka panjang. Bagaimana siswa bisa menghayati itu diamati. Ya saudara, kalau mengajar PAK mau mengetahui siswa itu sudah menghayati belum apa yang saya ajarkan, dilihat waktu main. Waktu di kelas itu bukan dari nilai-nilai tugas-tugas yang dia berikan, tapi dari perilakunya. Gimana ketika disakiti temannya, gimana ketika marah, ditegur guru, lalu ketika main di luar tuh bagaimana, itu menghayati atau tidak. Jadi dalam rentang hidup, bahkan namanya penghayatan itu sudah namanya long life education. Pendidikan sepanjang hayat. Seumur hidup dihayati, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita masuk di dalam ranah yang ketiga, yaitu ranah psikomotorik. Mungkin di dalam pelajaran PAK yang lain, saudara sudah belajar ini juga. Ya, dalam kurikulum, dalam psikologi pendidikan, di dalam
teori-teori yang lain, evaluasi pembelajaran, 3 ranah ini selalu dibicarakan. Menjadi sebuah kompetensi capaian pembelajaran. Nah, bagaimana ranah tujuan pembelajaran psikomotorik? Nah, tingkat yang paling dasar adalah bisa menirukan. Peniruan. Siswa didik mampu mengikuti gerak atau tindakan serupa sehingga kemampuan koordinasi gerak di kontrol otot saraf berkembang. Nah, dalam pelajaran PAK, peniruan ini butuhnya apa? Yang dibutuhkan oleh siswa untuk psikomotorik, ya tingkat peniruan. Dan itu tingkat paling dasar. Siswa tidak mampu meniru, tidak akan mampu tingkat selanjutnya. Nah, psikomotorik atau perilaku ini membutuhkan yang namanya keteladanan. Membutuhkan contoh guru yang melakukan. Bukan cuma ngomong. Jadi tingkat dasar untuk pelajaran psikomotorik adalah peniruan. Peniruan butuh keteladanan, tidak butuh instruksi, perintah, pengajaran, tapi butuhnya adalah mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Guru yang bisa mengampuni akan ditiru siswa, mengampuni. Guru yang ngomongnya itu baik, penuh perhatian, akan ditiru siswa sebagai orang yang penuh perhatian. Guru yang ramah, suka senyum, juga ditiru siswanya ramah dan suka senyum. Zaman sekarang ini waktu terbanyak siswa tidak dengan orang tua, tapi waktu terbanyak siswa adalah dengan guru, untuk manusia ya. Tapi zaman sekarang memang waktu terbanyak anak ya dengan internet, dengan pakai data, HP. Tetapi untuk manusia paling banyak ditemui adalah dengan guru. Berapa jam siswa dalam sehari ketemunya dengan guru? Di kelas. Di rumah ketemu dengan orang tua paling hanya berapa jam saja. Sudah semua dengan kesibukan masing-masing. Waktu paling banyak dengan guru. Di situ sebenarnya seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik. Sehingga psikomotorik siswa, tindakan dan perilaku siswa bisa meneladani guru. Tingkat yang paling dasar. Yang kedua adalah manipulasi. Ya, psikomotorik manipulasi. Nah, manipulasi ini siswa tidak perlu lagi mendapatkan contoh, tetapi cukup dengan arahan. Guru tinggal ngomong atau nulis, siswa melakukan seperti yang diarahkan guru. Misalnya belajar baris berbaris. Waktu belajar pertama, hadap kanan, gerak, itu harus ngikuti. Guru harus di depan, ngikuti cara hadap kanan bagaimana. Diikuti dulu. Niru. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Ikuti semuanya. Kencang kanan, gerak. Itu ngikuti semua. Harus ada contohnya. Nggak ada contoh, nggak bisa. Nah, tahap kedua manipulasi. Manipulasi ini berarti siswa sudah mulai meningkat lebih tinggi lagi, cukup dengan arahan mendengarkan gurunya berbicara, apa yang diinginkan gurunya, siswa melakukan. Ya, di dalam ajaran Kristen berarti apa? Setelah siswa sering meniru apa yang dilakukan gurunya, guru yang rajin berdoa, guru yang mengajarkan firman Tuhan dengan baik, guru yang penuh kasih sayang, selanjutnya, siswa tinggal disuruh saja sudah bisa. Ya, contoh dalam mengajarkan doa. Anak sekolah minggu pertama diajar doa untuk apa? Suruh niru. Gurunya yang ngomong, siswa ngikutin apa yang diomongkan gurunya.
Tahap manipulasi, tahap kedua sudah langsung disuruh saja. Jono, silahkan pimpin doa pembukaan. Doa pembukaan. Waktu doa pembukaan dia tidak salah dengan doa penutupan. Ya. Doa penutupan tidak salah dengan doa makan. Ya. Karena sudah bisa niru. Kalau belum bisa, hanya meniru saja, hanya diajarkan doa makan. Waktu suruh tidur, doa makan. Bangun, doa makan. Mau belajar, doanya doa makan saja, karena bisanya hanya niru. Ada ya? Itu ada cerita. Ada cerita yang seorang anak sekolah minggu yang diajar doa makan saja oleh gurunya, oleh orang tuanya. Hanya makan aja waktu berdoa, dia sering nirunya doa makan akhirnya. Suatu hari ketika mau sekolah minggu, dikejar oleh anjing. Lalu anak itu lari. Udah capek, hanya dia diam saja dan berdoa. Dan setelah berdoa, tanya anjingnya yang lari. Apa doanya? Dia diam langsung berdoa, Tuhan berkatilah makanan yang aku makan hari ini. Anjing makan. Hanya anjingnya lari. Ya, itu karena tahunya doa untuk makan saja. Itu kan kalian kan yang suka itu pada ketakutan kalau doa makan ya. Nah, itu karena hanya bisa niru saja. Nanti kalau manipulasi sudah tahu, tolong doakan temanmu yang sakit. Jangan berdoa buat teman yang sakit, hanya tinggal disuruh saja sudah tidak lagi ngikutin. Tolong doakan firman Tuhan, dia berdoa Tuhan berkatilah guru yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini. Sudah sesuai. Ya tinggal perintah saja. Dia sudah bisa memanipulasi. Ya. Artikulasi. Ya, artikulasi itu artinya adalah memadukan. Ya, memadukan berbagai gerakan-gerakan berbeda namun dalam urutan yang tepat. Misalnya mengajarkan untuk doa syafaat. Ya, doa syafaat itu pertama ucapan syukur, pujian. Ya, pertama dibuka dengan doa pujian, lalu doa syukur. Ya, setelah doa syukur, doa pengakuan dosa. Setelah doa pengakuan dosa, doa permohonan, syafaat. Lalu baru doa kepentingan pribadi. Nah, kelima itu. Ya. Setelah diajari itu, diajari berbagai macam doa pujian, memuji Tuhan, doa syukur, doa permohonan pribadi. Sekarang silakan doa syafaat. Dia sudah bisa memadukan antara doa pembukaan, lalu syukur, doa minta ampun, pengampunan dosa, sampai kepada doa syafaat, permohonan-permohonan. Itu namanya artikulasi. Memadukan berbagai macam gerakan yang berbeda dalam urutan yang tepat. Misalnya dilatih untuk bermain voli, dilatih servis bagaimana, dilatih passing bagaimana, passing atas, passing bawah, dilatih smash bagaimana, lalu bisa mengartikulasikan, memadukan saat serven itu bagaimana, saat smash bagaimana, passing atas, passing bawah bagaimana, kasih umpan bagaimana. Ya, jadi sudah bisa memadukan berbagai macam gerakan menjadi satu kesatuan, selaras. Tidak salah. Waktu passing atas tidak dengan menggunakan ya gerakan smash, nyemes kawannya. Ya memberi umpan tapi malah di smash, kan nggak bisa. Nah, itu artinya sudah ada artikulasi. Memadukan rangkaian gerakan-gerakan atau perilaku berbeda-beda namun dalam satu kesatuan. Misalnya mau masuk rumah atau mau makan, cuci tangan, ambil piring, ambil sendok,
ambil nasinya, ambil lauknya, duduk di meja, makanan taruh di meja, doa dulu. Nah, itu sudah memadukan, urutannya tepat. Jangan doa dulu, baru cuci tangan. Atau sudah ambil nasinya, ambil piringnya, nasi dulu baru piring, kan salah. Piring dulu, sendok, nasinya, lauknya, taruh di meja, doa, baru cari cuci tangan dulu. Kan salah juga urutannya. Ya. Tapi kalau sudah mampu mengartikulasi baik, ya, urutannya pas. Ya, bisa berurutan, selaras, sesuai. Nah, itu namanya artikulasi. Bagaimana pengalamiahan? Pengalamiahan itu artinya sudah bisa otomatis. Nggak perlu disuruh lagi, nggak perlu dipaksa-paksa lagi, nggak perlu dikasih aba-aba, sudah bisa melakukan sendiri. Itu pengalamiahan. Jadi sudah setiap kali makan, mencuci tangan dulu, lalu ambil piring, udah urutannya sudah begitu. Waktu dibilang, ya kamu nanti yang pimpin doa syafaat ya, sudah nggak perlu disuruh-suruh lagi, langsung dia memimpin doa syafaat. Ngerti apa itu doa syafaat? Ini kalau sudah pengalamiahan, sudah tiap hari berdoa, tidak lagi menguras energi. Atau kalau belajar naik motor, orang yang naik motor sudah bisa naik motor, sudah bisa gas, bisa rem, ya bisa klakson, bisa kasih sen kanan, sen kiri, ya. Bisa seimbang jalan. Tetapi kalau belum alamiah apa? Masih kaku, takut jatuh, habis energi. Bisa sih jalan, nggak celaka, tapi sampai tempat tujuan capek rasanya. Karena energinya habis, masih kaku. Tapi kalau sudah pengalamiahan, dia jalankan secara otomatis. Sudah nggak mikir lagi kapan gas, kapan ngerem, kapan klakson, sudah nggak mikir dengan keras lagi. Sudah otomatis semua lancar. Nah, ini pengalamiahan. Nah, jadi tingkat paling tinggi adalah pengalamiahan. Artinya kalau pengalamiahan itu dalam kekristenan sudah otomatis. Begitu ada orang jatuh, nolong. Ada orang yang sedang banyak pekerjaan, kita tahu kita lagi nganggur, kita datang, oh saya tolong deh, saya bantu. Ada orang lagi banyak makanan, saya bantu habisin. Bikin kopi banyak, saya bantu supaya cepat habis kopinya. Dibagi. Itu kan alami kalian ya. Sudah otomatis begitu ya. Sudah otomatis itu. Ya. Robert itu udah otomatis tuh kalau ada temannya bikin kopi langsung dekat. Ya. Itu alamiah. Jadi seperti itu ya, sudah bikinnya itu sudah otomatis, sudah kebiasaan. Nah, jadi pengalamiahan itu sudah seperti kebiasaan, jadi nggak susah lagi melakukannya. Ya, itu materi kita hari ini kelar. Ya, kelar, sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya, saudara gini aja karena nanti susah ini ya suaranya kalau satu-satu bareng gini. Kecuali kalau satu punya HP satu pakai HP satu-satu tuh bisa. Saudara gini aja. Pertanyaan-pertanyaan saudara kirimnya ke grup saja. Nanti minggu depan Bapak akan bahas pertanyaan-pertanyaan saudara satu-satu. Atau nanti bisa kalau yang pertanyaan simpel Bapak bahas lewat grup. Kalau pertanyaan susah, panjang, Bapak bahas lewat Zoom. Begitu ya, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih buat waktunya. Sudah malam hari harusnya sudah istirahat, tetapi hari ini kuliah lagi karena kemarin Bapak sedang pelayanan dan sekarang pun juga pelayanan masih belum selesai sebenarnya. Tadi Bapak WA dan semuanya itu masih kaitan pelayanan yang kemarin Bapak masih mendoakan kerabat Bapak yang kena serangan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Tolong doakan juga ya. Tolong masih doakan ya, supaya pelayanan bisa selesai secara tuntas. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada kesempatan malam ini kami bersyukur karena boleh belajar teori, belajar dalam PAK, dan kami boleh belajar mengenai kawasan pembelajaran, tujuan dalam kawasan pembelajaran. Apa yang kami pelajari kiranya boleh memberkati kami, apa yang diperlengkapi bagi kami ini boleh kami praktekkan dalam pembelajaran kami yang yakin dipanggil sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami serahkan seluruh dalam tangan Tuhan, proteksi perlindungan Tuhan kiranya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati, salam. Terima kasih yang sudah merelakan laptopnya dipakai untuk belajar bersama-sama. Tuhan memberkati.